Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan basis data paralel dan terdistribusi dari mata kuliah manajemen basis data. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Imas Putri Mahalini dengan NIM 211509111 dan rekan saya Ide Bagus Kusuma Dewantara dengan NIM 21150911012. Pada 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 presentasi kali ini kita akan ada dua pembahasan. Yang pertama basis data paralel, yaitu dengan sub pembahasan database paralel, arsitektur paralel, elemen dan elemen kunci pengelolaan database paralel. Pembahasan kedua yaitu basis data terdistribusi dengan sub pembahasan yaitu database terdistribusi, arsitektur terdistribusi, dan desain sistem terdistribusi. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait database paralel. Jadi, basis data atau database paralel itu sistem basis data yang beroperasi dengan banyak CPU yang bekerja secara paralel dan secara fisik terletak di lingkungan yang dekat dengan gedung yang sama atau maksudnya di dalam gedung yang sama dan berkomunikasi dengan kecepatan tinggi. Sistem database paralel meningkatkan kecepatan pemrosesan input dan output dengan menggunakan banyak CPU dan disk yang bekerja secara paralel. Dalam pemrosesan paralel, banyak operasi yang dilakukan secara bersamaan, berbeda dengan pemrosesan terpusat, di mana komputasi serial dilakukan. Dengan demikian, tujuan dari sistem basis data paralel biasanya untuk memastikan bahwa sistem basis data dapat terus bekerja dengan kecepatan yang dapat diterima, meskipun ukuran basis data dan jumlah transaksinya meningkat. Sistem basis data ini biasanya dirancang dari bawah ke atas untuk memberikan kinerja biaya yang terbaik dan cukup seragam dalam arsitektur dari sistem komputer. Adapun beberapa keuntungan dari database paralel itu peningkatan throughput atau skala up, peningkatan waktu respon, percepatan, dan berguna untuk aplikasi untuk meminta database yang sangat besar untuk memproses tingkat transaksi yang sangat besar dalam urutan ribuan transaksi per detik. Nah, kemudian ada peningkatan kinerja yang substansial, kemudian ada peningkatan ketersediaan sistem, kemudian ada fleksibilitas yang lebih besar, kemudian yang terakhir adalah kemungkinan untuk melayani sejumlah besar pengguna. Selain dari keuntungan tersebut, terdapat kerugian yang ada di dalamnya. Di antaranya itu lebih banyak biaya di awal, kemudian masalah interferensi, kemudian masalah mining. Next. Selanjutnya ada database paralel, yaitu arsitekturnya. Nah, di arsitektur ini, database paralel memiliki beberapa unit pemrosesan pusat atau CPU yang terhubung dengan sistem komputer. Model arsitektur dari database paralel ini yang paling menonjol itu adalah shared memory, shared disk, dan shared nothing. Nah, yang bakal saya bahas terlebih dahulu adalah shared memory, yaitu memiliki beberapa CPU aktif secara bersamaan yang terhubung ke jaringan, interkoneksi interkoneksi dan dapat berbagi memori yang utama. Kemudian kumpulan penyimpanan disk yang umum. Dalam arsitektur ini, satu salinan dari sistem operasi multithread dan DBMS multithreaded dapat mendukung banyak CPU. Manfaat dari shared memory ini yakni komunikasi antar CPU sangat efisien. Kemudian data dapat diakses oleh CPU apapun tanpa dipindahkan dengan perangkat lunak. Sebuah CPU dapat mengirim pesan ke CPU lain jauh lebih cepat dengan menggunakan penulisan memori yang biasanya memakan waktu kurang dari mikrodetik dibandingkan dengan mengirim pesan melalui mekanisme komunikasi. Selain itu, overheat
komunikasi itu rendah karena memori utama dapat digunakan untuk tujuan dalam lingkup ini dan layanan sistem operasi dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan CPU tambahan. Namun set memori juga memiliki keterbatasan, yakni akses memori menggunakan mekanisme berkecepatan sangat tinggi yang sulit dipartisi tanpa kehilangan efisiensi. Nah, dengan demikian, eh, desain harus berhati-hati agar CPU yang berbeda memiliki akses yang sama ke memori umum. Selain itu, data yang diambil oleh satu CPU tidak boleh diubah secara tiba-tiba, karena eh, akan mempengaruhi kinerja sistem tersebut. Kemudian batasan kedua karena bus komunikasi atau jaringan interkoneksi digunakan bersama oleh semua CPU. Arsitektur memori bersama tidak dapat diskalakan melebihi 80 atau 100 CPU secara paralel. Nah, bus atau jaringan interkoneksi menjadi hambatan karena jumlah CPU meningkat dan batasan yang terakhir yaitu penambahan CPU yang lebih banyak menyebabkan CPU menghabiskan waktu menunggu giliran di bus untuk mengakses memori. Kemudian ada shared disk memiliki beberapa CPU terpasang ke jaringan interkoneksi dan setiap CPU memiliki memorinya sendiri. Tetapi semuanya memiliki akses ke penyimpanan disk yang sama atau lebih umum ke array shared disk. Karena memori tidak dibagi di antara CPU, setiap node memiliki salinan sistem operasi dan DBS-nya sendiri. Terkadang arsitektur shared disk juga disebut sebagai sistem basis data paralel. Dalam arsitektur ini memiliki manfaat yaitu arsitektur shared disk mudah untuk menyeimbangkan beban karena data tidak harus dibagi secara permanen di antara CPU yang tersedia. Kemudian ada karena setiap CPU memiliki memorinya sendiri, terus memori bukanlah menjadi uh, shared disk memiliki batasan yakni shared disk menghadapi masalah yang sama dari hambatan interferensi dan perebutan memori karena jumlah CPU meningkat. Nah, semakin banyak CPU yang ditambahkan, CPU yang ada diperlambat karena peningkatan persaingan untuk akses memori dan bandwidth jaringan. Selain itu, arsitektur shared disk juga memiliki masalah skalabilitas. Interkoneksi ke subsistem disk menjadi hambatan, terutama ketika database membuat sejumlah besar akses ke disk. Kemudian share nothing. Nah, share nothing memiliki beberapa CPU terpasang ke jaringan interkoneksi melalui sebuah node dan setiap CPU tersebut memiliki memori lokal dan penyimpanan disk. Tetapi tidak ada dua CPU yang dapat mengakses area penyimpanan disk yang sama. Nah, node berfungsi sebagai server untuk data pada disk atau disk yang memiliki oleh node tersebut. Lingkungan share nothing tidak melibatkan pembagian memori atau sumber daya dari disk. Setiap CPU memiliki salinan sistem operasinya sendiri, salinan DBMS-nya sendiri, dan salinan sendiri dari sebagian data yang dikelola oleh DBMS. Nah, manfaat dari arsitektur ini yaitu share nothing meminimalkan pertikaian antara CPU dengan tidak berbagi sumber daya, dan karena itu menawarkan skalabilitas tingkat tinggi. Kemudian jaringan interkoneksi untuk arsitektur share nothing biasanya dirancang agar dapat diskalakan. Dengan demikian, menambahkan lebih banyak CPU dan lebih banyak disk memungkinkan sistem berkembang dengan cara yang sebanding dengan daya dan kapasitas komponen yang baru ditambahkan. Kemudian percepatan linear dan peningkatan properti meningkatkan kapasitas transmisi arsitektur shared nothing karena lebih banyak node ditambahkan olehnya. Oleh karena itu dapat dengan memudahkan mendukung sejumlah besar CPU. Selain manfaat, arsitektur shared nothing juga memiliki keterbatasan yaitu sulit menyeimbangkan beban di banyak lingkungan multi CPU perlu untuk membagi beban kerja sistem dengan cara tertentu sehingga semua sumber daya sistem digunakan secara efisien. Pemisahan atau penyeimbang yang tepat dari beban kerja ini di seluruh sistem
Nothing memerlukan administrator untuk mempartisi atau membagi data dengan benar di berbagai disk sedemikian rupa, sehingga setiap CPU tetap sama sibuknya dengan yang lain. Dalam praktiknya, hal ini sulit untuk dicapai. Kemudian biaya komunikasi dan akses disk non-lokal lebih tinggi daripada arsitektur disk bersama atau memori bersama. Karena pengiriman data melibatkan interaksi perangkat lunak di kedua ujungnya. Nah, selanjutnya jaringan berkecepatan tinggi dibatasi ukurannya. Karena pertimbangan kecepatan cahaya ini mengarah pada persyaratan bahwa arsitektur paralel memiliki CPU yang secara fisik berdekatan. Arsitektur jaringan ini juga dikenal sebagai jaringan area lokal atau LAN. Nah, selanjutnya arsitektur shared nothing memperkenalkan satu titik kegagalan pada sistem. Pada setiap CPU mengelola disknya sendiri, kemudian data yang disimpan satu atau lebih disk ini menjadi tidak dapat diakses jika CPU-nya mati. Next. Dalam pengelolaan database paralel, terdapat elemen kunci dari pemrosesan basis data paralel, yaitu percepatan, peningkatan, sinkronasi, dan mengunci. Nah, untuk yang pertama itu percepatan. Dari percepatan ini, properti di mana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas kurang sebanding dengan peningkatan jumlah CPU dan disk secara paralel. Dengan kata lain, percepatan adalah properti menjalankan tugas tertentu dalam waktu yang lebih singkat dengan meningkatkan tingkat paralelisme. Kemudian ada skala up. Peningkatan adalah properti di mana kinerja database paralel dipertahankan jika jumlah CPU dan disk meningkat secara proporsional dengan jumlah data. Dengan kata lain, scale up adalah kemampuan menangani tugas yang lebih besar dengan meningkatkan derajat paralelisme dalam periode waktu yang sama dengan sistem asli. Kemudian sinkronisasi adalah koordinasi tugas-tugas bersamaan untuk keberhasilan pengoperasian sistem basis data yang paralel. Tugas harus dibagi sedemikian rupa sehingga persyaratan sinkronasi lebih sedikit jumlahnya. Nah, kemudian jumlah sinkronasi tergantung pada jumlah sumber daya dan jumlah pengguna dan tugas yang bekerja pada sumber daya. Kemudian yang terakhir itu adalah mengunci, adalah metode sinkronasi tugas bersamaan, baik mekanisme pengunci internal maupun eksternal, digunakan untuk sinkronasi tugas yang diperlukan oleh sistem basis data paralel. Selanjutnya, materi atau topik basis data terdistribusi akan disampaikan oleh Mas. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu basis data terdistribusi. Pada bagian pertama yaitu database terdistribusi. Sistem basis data terdistribusi merupakan salah satu perkembangan sistem komputerisasi yang ada dalam bidang pengelolaan data. Basis data terdistribusi biasanya didistribusikan di beberapa lokasi, berbeda dengan basis data terpusat yang datanya hanya berada pada satu lokasi. Basis data ini disimpan secara fisik di beberapa sistem komputer, di beberapa situs yang terhubung bersama melalui jaringan komunikasi. Beberapa perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem data terdistribusi ini hanya perusahaan atau organisasi yang mempunyai kantor cabang yang tersebar luas di setiap daerahnya. Sistem basis data terdistribusi juga menyediakan kemudahan mengakses data bagi pemakai di berbagai lokasi yang berbeda sehingga dapat saling memberikan data. Selain kemudahan tersebut, dengan basis data terdistribusi, perusahaan juga dapat menyalurkan datanya ke lokasi lain yang dihubungkan oleh sebuah jaringan komputer, sehingga pemakaian yang berada pada suatu lokasi dapat mengakses data yang tersedia pada lokasi lain. Perbedaan antara database paralel yang telah dijelaskan tadi dengan database terdistribusi ini yaitu ada dalam mode operasi, yang mana basis data terdistribusi biasanya terpisah secara geografis, dikelola secara terpisah, dan memiliki interkoneksi yang lebih lambat. Dan juga dalam sistem basis data terdistribusi, transaksi lokal dan global dibedakan. Dalam sistem basis data terdistribusi, harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, independen
independensi data terdistribusi, di mana properti independensi data terdistribusi memungkinkan pengguna untuk menanyakan query tanpa menentukan di mana relasi referensi atau salinan fragmen relasi berbeda. Yang kedua, otomisitas transaksi terdistribusi. Properti otomisitas transaksi terdistribusi memungkinkan pengguna untuk menulis transaksi yang mengakses dan memperbarui data di beberapa situs. Sama seperti mereka akan menulis transaksi melalui data lokal murni. Dalam menggunakan sistem database terdistribusi ini, ada dua jenis yang sangat umum digunakan. Yang pertama, DDBS homogen, yaitu bentuk paling sederhana dari basis data terdistribusi di mana terdapat beberapa situs masing-masing menjalankan aplikasi sendiri dari perangkat lunak DBMS yang sama. Dalam DDBS homogen, situs lokal menyerahkan sebagian dari otonomi mereka dalam hak-hak mereka untuk mengubah skema atau perangkat lunak DBMS. Yang kedua, DDBS heterogen, atau yang juga disebut sebagai sistem basis data multi atau sistem basis data federasi FDBS. Dengan kata lain, dalam DSBS heterogen, setiap server atau situs adalah DBMS terpusat yang independen dan otonom, yang memiliki pengguna lokal, transaksi lokal, administrator basis data DBA sendiri. Sistem ini memiliki standar yang diterima dengan baik untuk protokol gateway untuk mengekspos fungsionalitas DBMS ke aplikasi eksternal. Keuntungan database terdistribusi yang pertama, berbagi data di mana pengguna di situs dapat mengakses data yang berada di situs lain pada saat yang sama. Yang kedua, peningkatan efisiensi pemrosesan dengan menjaga data tetap dekat dengan titik paling sering digunakan. Yang ketiga, mengelola data terdistribusi yang efisien dengan berbagai tingkat transparansi. Yang keempat, peningkatan otonomi lokal di mana setiap situs dapat mempertahankan tingkat kontrol atas data yang disimpan secara lokal. Yang kelima, peningkatan aksesibilitas dengan mengizinkan akses data antara beberapa situs. Yang keenam, peningkatan ketersediaan di mana jika satu situs gagal, situs yang tersisa mungkin dapat terus beroperasi. Yang ketujuh, peningkatan keandalan karena aksesibilitas yang lebih besar. Kedelapan, peningkatan kinerja. Kesembilan, peningkatan skalabilitas. Ke-10, ekspansi yang lebih mudah dengan pertumbuhan organisasi dalam hal penambahan lebih banyak data, peningkatan situs database, atau penambahan lebih banyak CPU. Evaluasi paralel dengan membagi query menjadi subquery yang melibatkan data dari beberapa situs. Selain keuntungan yang telah dijelaskan tadi, database terdistribusi juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, pemulihan kegagalan lebih kompleks. Kedua, peningkatan biaya pengembangan perangkat lunak. Ketiga, potensi bug lebih besar. Peningkatan overheat pemrosesan. Masalah teknis menghubungkan mesin yang berbeda, kesulitan dalam kontrol integritas database, masalah keamanan database yang direplikasi di beberapa lokasi dan jaringan, dan yang terakhir kurangnya standar. Baik, terdapat 3 arsitektur yang digunakan dalam sistem basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu arsitektur client server, yaitu arsitektur yang beban kerja terkait DBMS dibagi menjadi 2 komponen logis, yaitu client dan server, yang masing-masing dijalankan pada sistem yang berbeda. Client adalah pengguna sumber daya, sedangkan server adalah penyedia sumber daya. Arsitektur client server dapat digunakan untuk mengimplementasikan DBMS di mana client adalah proses transaksi dan server adalah proses data. Arsitektur ini juga memiliki beberapa komponen utama seperti berikut. Yang pertama, klien dalam bentuk workstation cerdas sebagai titik kontak pengguna. Yang kedua, server DBMS sebagai sumber daya umum yang melakukan tugas khusus untuk perangkat yang meminta layanan mereka, jaringan komunikasi yang menghubungkan klien dan server, serta aplikasi
perangkat lunak yang menghubungkan klien server dan jaringan untuk membuat arsitektur logis tunggal. Arsitektur klien server juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, arsitektur ini relatif sederhana untuk mengimplementasikan karena pemisahan fungsinya yang bersih. Yang kedua, kemampuan beradaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan komputasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis organisasi yang selalu berubah. Yang ketiga, penggunaan antarmuka, pengguna grafis atau GUI pada mikrokomputer oleh pengguna di klien. Meningkatkan fungsionalitas dan kesederhanaan. Arsitektur cenderung lebih murah daripada solusi mini atau mainframe alternatif. Mesin server yang mahal dimanfaatkan secara optimal dengan mengalihkan interaksi pengguna biasa ke mesin klien yang tidak mahal. Keuntungan biaya yang cukup besar untuk pengembangan aplikasi offload dari mainframe ke komputer pribadi yang kuat. Independensi platform komputasi, peningkatan produktivitas secara keseluruhan karena operasi yang terdesentralisasi, pengguna PC sebagai klien penyedia banyak analisis data, dan alat query untuk memfasilitasi interaksi dengan banyak DBMS yang tersedia di platform PC. Peningkatan kinerja dengan lebih banyak kekuatan pemrosesan yang tersedia di seluruh organisasi. Selanjutnya, arsitektur client server juga memiliki batasan. Yang pertama, arsitektur client server tidak mengizinkan satu query menjangkau beberapa server karena proses client harus mampu memecah query tersebut menjadi subquery yang sesuai untuk dieksekusi di situs yang berbeda dan kemudian menyusun jawaban untuk subquery tersebut. Yang kedua, proses client cukup kompleks dan kemampuannya mulai tumpang tindih dengan server. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam membedakan antara klien dan server. Dan yang terakhir, peningkatan jumlah pengguna dan situs pemrosesan sering menimbulkan masalah keamanan. Yang kedua, itu arsitektur kolaborasi sistem server. Ada beberapa server basis data masing-masing mampu menjalankan transaksi terhadap data lokal yang secara kooperatif mengeksekusi transaksi yang mencakup beberapa server. Selanjutnya, arsitektur database middleware yang juga disebut middleware akses data, yang mana memungkinkan satu query menjangkau beberapa server tanpa mengharuskan semua server database mampu mengelola strategi eksekusi multi-kutupan tersebut. Middleware pada dasarnya adalah sebuah lapisan perangkat lunak yang berfungsi sebagai server khusus dan mengkoordinasi eksekusi query dan transaksi di satu atau lebih server database independen. Mesin middleware pada dasarnya adalah antarmuka pemrograman aplikasi untuk merutekan permintaan ke berbagai driver dan menjalankan fungsi lainnya. Ini menangani permintaan akses data yang telah dikeluarkan. Banyak produk middleware akses data yang memiliki arsitektur client server dan mengakses data yang berada di beberapa sistem jarak jauh. Oleh karena itu, antarmuka jaringan dapat disediakan antara klien dan middleware, serta antara middleware dan sumber data. Beberapa strategi dan tujuan umum pada sebagian besar desain DBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, fragmentasi data. Teknik pemecahan database menjadi unit logis yang dapat ditugaskan untuk penyimpanan di berbagai situs. Untuk memecah relasi ada 3 skema, yaitu fragmentasi horizontal adalah himpunan bagian dari tuple atau baris dengan semua atribut dalam relasi tersebut. Fragmentasi vertikal membagi relasi dengan mendekomposisi secara vertikal dengan kolom atau atribut. Dan fragmentasi campuran yaitu fragmentasi horizontal atau vertikal dari suatu relasi diikuti oleh fragmentasi vertikal atau horizontal lebih lanjut dari beberapa fragmen. Fragmen campuran didefinisikan menggunakan operasi pemilihan dan proyeksi dari aljabar relasional. Yang kedua ada alokasi data, menggambarkan proses pemutusan tentang penemuan atau penempatan data ke beberapa situs. Yang ketiga replikasi data, yang mana teknik untuk
teknik yang memungkinkan penyimpanan data tertentu di lebih dari satu situs. Ada beberapa keuntungan dari replikasi data, yaitu peningkatan kinerja operasi baca dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan di lokasi. Artinya dengan replikasi data, aplikasi dapat beroperasi pada salinan lokal daripada yang harus berkomunikasi dengan situs jarak jauh. Selain itu juga replikasi data meningkatkan ketersediaan data untuk transaksi hanya baca. Artinya objek replikasi yang diberikan tetap tersedia untuk diproses. Setidaknya untuk pengambilan selama setidaknya satu salinan tetap tersedia. Dari keuntungan tersebut, replikasi data juga memiliki kelemahan, yaitu peningkatan overhead untuk memperbarui transaksi. Artinya, saat objek replikasi yang diberikan diperbarui, semua salinan objek tersebut harus diperbarui dan juga kompleksitas yang lebih besar dari mengkontrol pembaruan bersama dengan beberapa transaksi ke data yang direplikasi. Selanjutnya, transparansi lokasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data tanpa mengetahui atau peduli dengan situs tempat data berada. Lokasi data disembunyikan dari pengguna. Selanjutnya, transparansi replikasi. Artinya, ketika ada lebih dari satu salinan data, satu salinan dipilih saat mengambil data, semua salinan lainnya diperbarui ketika perubahan dilakukan. Selanjutnya, kemandirian konfigurasi yang memungkinkan organisasi untuk menambah atau mengganti perangkat keras tanpa mengubah komponen perangkat lunak DBMS yang ada. Ini mematikan perluasan sistem yang ada saat perangkat kerasnya saat ini tuh sudah jenuh. Begitu. Selanjutnya, DBMS non-homogen yang membantu dalam mengintegrasikan database yang dikelola oleh DBMS berbeda di situs berbeda di komputer berbeda. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup dengan para Om Santi Santi Santi.